Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Pustadewi. Saya berasal dari UPPJJ Malang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pembelajaran mikro tugas akhir, yaitu tugas 4A. Silakan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Ketua kelas mohon bantuannya untuk memimpin berdoa. Gimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah. Oke anak-anak, sekarang musim hujan nih, tolong jaga kesehatan ya. Ngomong-ngomong soal hujan, apakah kalian tahu bagaimana proses hujan turun? Belum tahu. Karena belum tahu, hari ini kita akan belajar tentang proses turunnya hujan. Kita akan belajar tentang bagaimana sih hujan turun, terus apa saja manfaat hujan, lalu apa manfaat yang dapat kita peroleh dalam mempelajari tahap proses terjadinya hujan. Yang pertama-tama kita akan menyaksikan video simulasi tentang proses terjadinya hujan. Nama videonya adalah Hujan di Dalam Gelas. Videonya nanti akan Bu Guru tayangkan di proyektor, di papan tulis. Nanti disimak dengan baik-baik ya. Nanti Bu Guru akan tanya apa yang terjadi di dalam video tersebut. Mari kita saksikan videonya. Oke anak-anak, jadi kita tadi sudah menyaksikan video tentang proses terjadinya hujan di dalam gelas. Kira-kira tadi anak-anak mengamati tidak apa yang terjadi di dalam gelas? Iya, di dalam gelas terjadi tetesan air. Kira-kira tetesan air tersebut air apa ya? Ya betul, tetesan air tersebut dibayangkan dengan air hujan. Pintar sekali. Jadi proses terjadinya hujan itu diawali dengan apa? Iya betul, penguapan air-air yang ada di bumi kita. Seperti apa contohnya? Ya, sungai, laut, danau, sumber-sumber mata air dan lain-lain itu menguap lalu menuju ke atmosfer. Terjadi kondensasi atau perubahan apa? Iya, perubahan molekul uap air menjadi lebih padat, menjadi butiran-butiran air. Lalu terjadi apa? Ya, butiran-butiran air tersebut semakin lama semakin banyak, terus berkumpul menjadi satu, menjadi awan, terus terjadi hujan yang dinamakan dengan perspirasi. Ada yang mau ditanyakan lagi apa tidak? Ya benar. Jadi air di bumi kita ini mengapa tidak akan pernah habis? Karena terjadinya proses hujan atau siklus air. Jadi siklus air itu terjadi secara terus-menerus anak-anak. Jadi air di bumi seperti yang Bapak katakan tadi, seperti sungai, laut, danau dan lain-lain itu menguap menuju atmosfer, lalu turun kembali ke bumi menjadi hujan. Jadi seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silakan membentuk kelompok sesuai dengan yang Ibu sudah bagi tadi untuk mengerjakan lembar kerja kelompok ini, mengerjakan LKPD ini. Cara kerjanya adalah ini yang di bawah ini digunting dulu, lalu ditempel ke bagian ini, ditempel ke bagian yang benar. Nanti kalau sudah selesai, masing-masing kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Untuk mengerjakan LKPD ini Ibu kasih waktu 25 menit
tolong dikerjakan dengan baik ya. Oke, untuk ketua kelas, sebelum mengerjakan LKPD-nya masing-masing kelompok, anak-anak tolong dibaca dulu ini tentang penjelasan tentang proses terjadinya hujan. Nanti dikerjakan sesuai dengan penjelasan ini, oke? Ketua kelas, tolong Ibu mohon bantuannya untuk membagikan KPD-nya. Oke, waktunya sudah selesai. Apakah sudah selesai semuanya? Waktunya udah habis? Sudah. Oke, masing-masing kelompok silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, semua kelompok sudah presentasinya sudah bagus semua, penjelasannya sudah jelas. Untuk biar lebih paham lagi dan lebih jelas lagi, Bu Guru akan menekankan lagi tentang proses terjadinya hujan. Ya, jadi proses terjadinya hujan tadi diawali oleh apa? Ya, proses terjadinya hujan diawali oleh penguapan yang diakibatkan oleh sinar matahari yang menyinari sumber-sumber air di bumi kita ini. Panas matahari tersebut mengakibatkan air-air di bumi menguap, menaik menuju atmosfer. Penguapan tersebut dinamakan oleh apa, anak-anak? Ya, dinamakan oleh evaporasi. Jadi air-air di bumi menguap yang dinamakan dengan evaporasi, menguap menuju atmosfer, lalu di atmosfer mengalami perubahan suhu atau kondensasi sehingga menjadi uap air tersebut menjadi lebih padat. Uap air tersebut berubah menjadi titik-titik air atau mengkristal. Jadi uap air tersebut berkumpul yang diakibatkan oleh tiupan angin, berkumpul menjadi awan. Jadi awan itu terbentuk karena uap air yang menguap dari bumi menjadi kristal atau menjadi titik air, berkumpul menjadi satu, lama-lama menjadi semakin besar dan menjadi berat. Lalu awan tersebut berubah menjadi hitam. Yang biasanya kita lihat kalau hujan kan tuh awannya hitam. Nah, itu karena uap air yang tadinya menguap dari bumi sudah terkumpul menjadi satu dan menjadi semakin berat, lalu terjadinya apa? Ya betul, jadinya hujan atau presipitasi. Jadi aku mau tanya, kira-kira apa sih manfaat kita untuk mempelajari proses terjadinya hujan? Iya betul. Jadi dengan mempelajari tahapan proses terjadinya hujan, kita menjadi tahu hujan nih airnya berasal dari mana sih? Dari bumi. Jika air tersebut berasal dari bumi dan kembali ke bumi, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan. Jadi kita tidak boleh membuang sampah sembarangan di sungai, tidak boleh mencemari sungai, tidak boleh mencemari sumber-sumber air yang ada di bumi kita. Karena apa? Karena sumber-sumber air tersebut atau sumber-sumber air tersebut nantinya juga akan kembali ke bumi dan akan kita konsumsi. Jika sumber air tersebut tercemar, maka air yang turun dari hujan, dari awan, maka air tersebut tidak baik untuk tubuh kita. Jadi maka dari itu kita harus menjaga lingkungan kita, tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuang limbah-limbah sembarangan di sungai, karena itu adalah sumber kehidupan manusia. Kira selain membuang sampah sembarangan dan membuang limbah sembarangan di sungai atau di sumber air, apalagi yang mempengaruhi kualitas hujan turun? Iya benar, salah satunya adalah membakar sampah sembarangan. Jadi membakar sampah sembarangan itu juga
mengakibatkan kualitas hujan itu menjadi jelek. Contohnya ketika kita membakar sampah plastik. Sampah plastik itu anak-anak ada sebuah molekulnya yang berbahaya. Jadi asap dari sampah tersebut naik ke udara mencemari polusi. Jadi polusi udara. Jadi hujan yang turun itu akan mengandung molekul-molekul kecil yang bernama mikroplastik. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh lagi ya membuang sampah sembarangan atau membakar sampah sembarangan, agar air-air di bumi kita ini terjaga kualitasnya dan baik untuk dikonsumsi. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, guru akan membagikan KPD lagi untuk dikerjakan secara mandiri. Jadi ini ada paragraf-paragraf penumpang, diisi dengan betul, diisi dengan baik apa yang harus diisi. Ini ketua kelas mohon dibagikan. Sebelum pembelajaran berakhir, marilah kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat diterapkan dengan baik juga. Ketua kelas mohon diminta berdoa. Ya, untuk pulangnya nanti ada ya anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.